Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Jika Bapak Mama baru pertama kali tergabung bersama kami di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai koperasi, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan digitalisasi Bapak Mama dapat memperoleh secara update. Nah, kali ini kami akan memberikan informasi mengenai contoh dari peraturan khusus untuk koperasi simpan pinjam atau koperasi yang menjalankan usaha unit simpan pinjam dalam hal penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ bagi koperasi simpan pinjam. Nah, untuk diketahui bahwa Persus ini merupakan salah satu syarat dalam proses izin usaha simpan pinjam. Nah, karena banyak permintaan dari pengurus dan juga pengelola tentang format atau contoh, maka kami membuat format dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk diketahui, pertama itu Bapak Mama dalam membuat konsep peraturan, ini adalah hasil akhir. Tetapi sebelum peraturan ini dibuat, sudah harus ada draft dulu yang dibuat oleh pengurus lalu disetujui oleh pengawas dan ditetapkan atau diputuskan dalam rapat anggota. Jadi, peraturan khusus ini merupakan hasil keputusan rapat anggota. Nah, untuk formatnya yang pertama, Bapak Mama bisa lihat di sini, saya langsung menjelaskan. Pertama, koperasi di sini kami menggunakan contoh koperasi simpan pinjam ABC. Ada badan hukumnya sekian-sekian dan alamat ya. Ini nomor HP yang tertera di sini adalah nomor HP admin di Klinik Digitalisasi. Jika ada pertanyaan, Bapak Mama bisa menghubungi atau berkonsultasi lebih lanjut. Yang berikut ini adalah judulnya Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam ABC. Jadi ini contoh nama koperasinya, lalu ada nomor, terus tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ bagi koperasi simpan pinjam ABC. Jadi ini acuannya selain berdasarkan aturan, juga berdasarkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga dari koperasi masing-masing. Nah, untuk bicara koperasi, maka ini memang hanya ditujukan kepada anggota koperasi karena pelayanan koperasi simpan pinjam memang hanya untuk anggota koperasi. Nah, di sini ada menimbang. Menimbang ini Bapak Mama menjelaskan ini alasan kenapa peraturan ini dibuat. Lalu ada mengingat, ini ada peraturan-peraturan yang memang kita pakai dalam penyusunan peraturan khusus mengenai prinsip mengenali pengguna jasa. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada peraturan pemerintah juga, dan yang terakhir itu adalah peraturan Menteri Koperasi dan KMRI nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam. Nah, di Permen terbaru ini memang mewajibkan semua koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib memiliki Persus ini. Nah, ini juga telah diterbitkannya Persus Peraturan Menteri eh, Koperasi dan UKM RI nomor 6 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Jadi ini aturan-aturan dari kementerian sudah ada dua peraturan yang membahas mengenai eh, penerapan mengenali pengguna jasa. Nah, karena pengguna jasa seperti diketahui bahwa dalam koperasi primer itu pengguna jasanya adalah anggota koperasi saja, sedangkan pengguna jasa koperasi sekunder itu adalah koperasi. Jadi hanya sekitar
anggota dan koperasi lain. Nah, dan juga dalam item memperhatikan tentu bahwa tidak terlepas dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya koperasi masing-masing. Lalu hasil keputusan rapat anggota, ya ini juga dicantumkan karena ini merupakan dasar dari pembuatan peraturan khusus ini. Nah, setelah itu baru ada keputusan dalam penetapan peraturan khusus tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi koperasi simpan pinjam ABC. Nah, ini adalah ketentuan umum, yaitu Bapak Ibu bisa diketahui bahwa tadi dijelaskan di atas bahwa berdasarkan pasal 76 di angka 1 Permenkop dan UKM RI nomor 8 tahun 2023, di mana koperasi simpan pinjam atau KSPPS atau USP dan USPPS itu wajib menerapkan PMPJ. Nah, ini merupakan satu hal yang melatar belakangi kenapa peraturan ini dibuat. Karena koperasi simpan pinjam juga ini merupakan ranah yang bisa digunakan oleh para kriminal sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini juga salah satu upaya pencegahan di mana koperasi perlu mengenal pengguna jasa. Jadi setiap transaksi akan dipantau, setiap anggotanya itu identitasnya itu diteliti. Nah, ini banyak hal yang nanti harus dilakukan oleh pengurus dan pengelola koperasi simpan pinjam atau yang menjalankan usaha simpan pinjam, baik konvensional maupun secara syariah. Nah, ini secara umum. Lalu kita lihat ada bab 2, ini maksud, tujuan, ruang lingkup, dan juga sasaran bisa dilihat dan dibaca. Di sini juga ada penanggung jawab. Nah, Bapak Mama, untuk diketahui bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, penanggung jawab dalam penerapan PMPJ ini adalah pengurus. Jadi pengurus ini bertanggung jawab penuh ya untuk penerapan dari prinsip mengenali pengguna jasa koperasi simpan pinjam sendiri. Nah, ini banyak pasal yang memang kita susun berdasarkan regulasi yang ada dan di dalamnya itu juga ada kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi anggota. Nah, ini disesuaikan untuk koperasi sendiri, apakah anggota dalam transaksi sehari melebihi berapa ratus juta atau nilainya berapa, baru disesuaikan atau dianggap sebagai pengguna jasa atau anggota yang mencurigakan. Nah, ini ada prosedur di mana sebelum pengurus atau pengelola melakukan transaksi dengan anggota, maka wajib meminta informasi. Nah, ini ada juga informasi mengenai identitas anggota, ada juga profil anggota. Nah, identitas anggota ini ada banyak dan ini paling sedikit ya, itu ada nama lengkap, tempat lahir, dan nomor KTP ataupun misalnya ada pakai menggunakan SIM atau paspor, alamat tinggal sesuai identitas KTP atau juga alamat tinggal sekarang. Nah, ini ada juga harus mengetahui sumber dananya itu dari mana saja, terus tujuan transaksi dan pekerjaan serta penghasilannya apa. Sehingga tujuan dari peraturan ini, Bapak Mama, untuk kita mengetahui bahwa sejauh mana kita mengenal anggota koperasi masing-masing ya, sehingga mencegah yang namanya money laundry tadi. Jadi ini salah satu strategi pedoman yang digunakan untuk pencegahan. Lalu selain kita identifikasi, ada juga kita memantau rekening dan juga transaksi. Nah, ini bisa dilihat bagaimana cara memantau rekening dan transaksi. Nah, ini adalah eh, aturan umum. Jika ada hal-hal yang lebih khusus sesuai dengan hasil rapat anggota, Bapak Mama bisa memasukkan dalam peraturan khusus ini. Jadi
ada juga pembaruan dan pencatatan data. Dan yang kami masukkan dalam sini ini berdasarkan regulasi yang diambil. Lalu bagaimana ini koperasi mencatat dan menyimpan dalam jangka waktu paling lama itu 2 tahun sejak anggota dan koperasi lain menutup rekening simpanan. Ini juga diatur dalam peraturan ini. Nah, ini ada beberapa pasal yang memang disesuaikan. Jadi jika Bapak Mama sudah merasa ini secara umum sudah pas, boleh mengikuti, tetapi ada hal-hal yang perlu dikhususkan atau lebih spesifik, maka silakan ditambahkan. Nah, ini pembaruan dan pencatatan di sini juga. Selain ini, jika ada kecurigaan, maka wajib ya pengurus atau pengelola wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai. Jadi kalau misalnya di atas 500 juta itu harus melaporkan. Nah, ini juga kepada lembaga-lembaga yang menjadi tempat untuk menangani permasalahan. Nah, dan ini yang terakhir adalah ketentuan penutup, di mana peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, yaitu anggota koperasi. Nah, demikianlah Persus yang bisa Bapak Mama pakai, gunakan. Dan Persus ini Bapak Mama bisa download di link deskripsi kami di YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen dan juga share kepada pengurus koperasi lain yang ingin yang merupakan koperasi simpan pinjam atau memiliki unit simpan pinjam. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah mensupport channel YouTube kami ini, dan sampai jumpa di next video.